Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Kali ini kita akan mereview salah satu saham yang berpotensi beggar ke depannya ya. Jadi saham ini berpotensi untuk naik ke harga yang ke level harga lebih tinggi daripada harga yang sekarang. Artinya dia bisa saja break pada beberapa level harga yang telah lewat ya. Adapun kita menggunakan analisa fundamental dengan melihat laporan keuangan berupa laporan pendapatan atau laba rugi dan juga neraca keuangan per kuartal. Jadi kita akan apple to apple ya. Kita akan bandingkan secara apple to apple dari 2020 ke 2021. Perkembangan atau perbandingan baik pendapatannya maupun juga neraca keuangannya. Oke sobat traders, sebelum kita lanjut jangan lupa selalu support channel Master Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Adapun saham yang akan kita analisa yaitu saham GZKO. Jadi GZKO kalau kita lihat ini ya, kita lihat ini pertama kita gambar menggunakan Elliott Wave ya, dimana H1-nya itu di harga 86 dan H2-nya itu atau higher high 2-nya itu di 198 dan higher high 3-nya itu di 248. Jadi ini adalah resist tertinggi ketiga ya. Nah, sementara supportnya sendiri di harga 50 dan lower high-nya atau support yang lebih tinggi daripada sebelumnya itu di harga ini ya, kita lihat di harga 58 dan ini kemudian di harga 126. Nah, ini kita menggunakan gelombang Elliott Wave dalam menggambar support dan resistnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, sementara kalau kita lihat untuk saham GZK ini mengalami koreksi dalam sepekan ya. Jadi mengalami koreksi penurunan sampai pada harga atau level harga 206. Jadi ini tadi ditutup ARB auto reject bawah, tapi volume tradingnya kita tadi lihat itu di fraksi harga terakhir itu di bidnya di as di ya bid dan di asnya sendiri atau over itu kecil ya. Nah, ini membentuk candle shooting star ya. Jadi ini kita gambar di sini juga area pantulannya. Kemungkinan memantul di harga 224 sampai 184. Ini adalah area pantulan support pertama ya. Kira-kira bisa memantul dari sini dan ini berada pada level Fibo antara 78 sampai dengan 61. Jadi level Fibo-nya itu di level Fibo psikologi ya, harga psikologi 78 sampai 61. Nah, ini jika mantul ya bisa ini, tapi jika break support di level Fibo atau level harga 184 maka berpotensi ke level harga berikutnya ya, ke area support berikutnya atau area support 2 itu di 172 sampai 54. Ini adalah area support kedua jika break support, dan ini adalah area support break ketiga ya untuk memantul di sini. Di sini ya. 138 sampai 126. Jadi ada 3 area support 1, support 2, support 3 ya. Dan jika break di area support 126 maka berpotensi akan melanjutkan penurunannya. Nah, ini kita lihat pada garis Fibo kita lihat di level harga 100 itu di harga 248, sementara level Fibo 78,60% di harga 206 dan level Fibo 61,80 itu di 172. Jadi ada kemungkinan sampai di sini ya 38,20% sampai di level harga 126. Jadi itu adalah area pantulan. Maaf. Ini adalah area pantulannya dari 206 sampai 126. Itu adalah area
pantulan support. Nah, ada pantulan support 1, support 2, support 3 seperti yang sudah kita gambar ini ya. Nah, ciri-ciri jika terjadi untuk pembalikan arah sendiri atau ciri-ciri terjadi pembalikan arah pada area support, yaitu terjadi perubahan jumlah volume trading, terbentuk formasi atau bentuk candle, maksudnya bisa formasi doji morning star atau Trewatan soldier, atau bisa juga bentuk candle pin bar, atau bisa juga berbentuk bullish engulfing. Nah, dan yang ketiga, pada order book jumlah volume bid itu lebih besar daripada volume offer atau as itu. Jadi ini 3 ciri jika terjadi pembalikan arah pada area support. Artinya harga memantul dari harga support. Nah, kalau secara fundamental bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu di ikhtisarnya di sini. Nah, Q3-nya sendiri itu kalau kita lihat, kita perbandingkan Q3 2020 dengan Q3 2021, itu terjadi perbedaan ya. Di 2020 pendapatan itu 59,68 miliar, sementara pemasukan bersihnya itu masih minus. Artinya pendapatan atau pemasukan yang ada itu tidak mencukupi untuk kegiatan operasional lainnya, sehingga terjadi selisih margin profit sebesar minus 18,08. Jadi perusahaan masih minus. Nah, di kuartal sama ya, kalau kita lihat di kuartal 4 2020 ini pendapatan tetap ya sudah meningkat ya, tapi pengeluaran pemasukan bersihnya juga masih minus. Margin profit sudah berkurang minus 8,54%. Nah, di 2021 Q1-nya sendiri ini kita lihat pendapatannya 134 ya. Kalau kita lihat di sini ini jelas mengalami penurunan, dan terjadi di sini pemasukan bersih masih tetap minus ya, 41,32 miliar. Jadi margin profitnya itu sebesar 30,60%. Nah, yang kita lihat juga di 2021 Q2-nya masih ya minus. Tetapi ini yang menarik, di kuartal ketiga 2021 justru pendapatannya meningkat, pemasukan bersihnya juga ya, pemasukan netnya itu 26,4%. Artinya masih ada profit ya kalau kita lihat. Artinya pendapatan yang didapat pada kuartal ketiga 2021 itu mencukupi mengcover biaya-biaya operasional yang lain yang dibebankan jika kita perbandingkan dengan pendapatan perusahaan tersebut. Nah, margin profitnya malah positif ya, 12,55%. Jadi di 2021 ini di kuartal ketiganya, disinilah poin-poin penting kita yang jadi perhatian kita, bahwa perusahaan ini mengalami perbaikan kinerja dari kuartal per kuartal atau dari tahun ke tahun. 2020 sampai 2021 kuartal kedua itu masih ada efek pandemi ya, kalau kita lihat. Kuartal ketiga 2021 efek pandemi sudah mulai bisa berkurang terhadap perkembangan usaha dari GOSCO Plantation Tbk. Jadi ini ada mengalami peningkatan di kuartal ketiga 2021. Nah, ini kita tinggal menunggu kuartal 4 dari 2021 untuk mengetahui lebih pasti lagi kinerja daripada saham GOSCO Plantation. Nah, untuk neraca keuangannya kita lihat ya, justru sekarang sudah bagus di 2020. Ini 2021 Q3-nya kita lihat, ini total liabilitasnya berkurang ya. Liabilitasnya di sini 937, di sini 934. Jadi semakin berkurang ya dari kuartal 1 ke kuartal kedua dan ke kuartal ketiga, utang perusahaan itu sudah mulai berkurang. Nah, ini di salah satu indikasi kita lihat bahwa perusahaan ini sudah mulai mengalami perbaikan dan pendapatan yang menjanjikan. Ini salah